Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Kesehatan Al-Ikhlas akan menjelaskan mengenai limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Karakteristik dari penyakit itu sendiri dapat diuraikan menjadi definisi, etiologi, klasifikasi, epidemiologi, manifestasi klinik, patofisiologi, pathway, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan komplikasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Inggit Janualsari yang menyampaikan definisi dan etiologi, Ramadina Lutfianaura yang menyampaikan klasifikasi epidemiologi dan manifestasi klinis, Eva Ujianita yang menyampaikan patofisiologi, pathway, dan pemeriksaan penunjang, Mutiara Risha yang menyampaikan penata laksanaan dan komplikasi, dan saya sendiri, Bunga Ayumi, yang akan menyampaikan kesimpulan dari karakteristik limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau limfoma adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening, limfadenopati. Limfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih, limfosit, yang berfungsi melawan infeksi. Limfosit adalah sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Selain di dalam peredaran darah, limfosit tersebar di beberapa bagian tubuh seperti kelenjar getah bening, limpa, timus, sumsum tulang, dan saluran pencernaan. Ketika limfosit berubah, berkembang, dan menyebar secara tidak normal, maka terjadilah limfoma maligna. Jenis-jenis limfoma. Limfoma dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Perbedaan utamanya terletak pada jenis sel limfosit yang diserang kanker. Limfoma non-Hodgkin lebih sering terjadi dibandingkan limfoma Hodgkin. Namun sayangnya, limfoma non-Hodgkin lebih berbahaya daripada limfoma Hodgkin. Pada banyak kasus, limfoma non-Hodgkin memiliki tingkat kesembuhan yang lebih rendah dibandingkan limfoma Hodgkin. Lalu lanjut ke penyebab limfoma. Hingga saat ini, penyebab pasti limfoma belum diketahui secara pasti. Namun, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena limfoma. Pertama yaitu, limfoma lebih sering ditemukan pada lansia di atas 60 tahun. Yang kedua, pengidap obesis lebih rentan terhadap beberapa penyakit, termasuk kanker. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang mengidap jenis kanker ini bisa meningkatkan risiko terserang limfoma. Keempat, jenis kelamin. Limfoma lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kelima, penyakit autoimun, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seperti HIV atau AIDS, rheumatoid arthritis, atau lupus bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker limfoma. Yang terakhir, infeksi virus. Infeksi virus tertentu seperti virus hepatitis C, Epstein-Barr, atau herpes HHV8 juga bisa meningkatkan risiko terjadinya limfoma. Klasifikasi limfoma. Limfoma adalah sekumpulan keganasan primer pada kelenjar getah bening dan jaringan limfoid. Berdasarkan tipe histologinya, limfoma dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu limfoma non-Hodgkin dan Hodgkin. Limfoma non-Hodgkin, atau bisa disingkat dengan LNH, merupakan sekumpulan besar keganasan primer kelenjar getah bening dan jaringan limfoid ekstranodal yang dapat berasal dari limfosit B, limfosit T, dan sel NK atau natural killer. Saat ini terdapat 36 entitas penyakit yang dikategorikan sebagai NLH dalam klasifikasi WHO. Selanjutnya, epidemiologi limfoma. Epidemiologi limfoma non-Hodgkin menunjukkan bahwa limfoma merupakan salah satu dari 10 penyakit kanker terbanyak di dunia pada tahun 2012. Sekitar 90% dari penderita limfoma menderita limfoma non-Hodgkin dan sisanya adalah limfoma Hodgkin.
Secara global, limfoma non-Hodgkin lebih sering ditemukan pada daerah yang lebih maju, antara lain Australia, Eropa Barat dan Utara, dan Amerika Utara. Sementara, insidensi terendah ditemukan di Asia, Eropa Timur, dan Afrika, kecuali area sub-Sahara, yaitu Afrika Timur, karena tingginya insidensi limfoma Burkitt. Data epidemiologi menyebutkan bahwa limfoma Hodgkin merupakan jenis penyakit keganasan yang paling jarang dijumpai di Amerika Serikat, dengan tingkat insidensi sekitar 2,6 kasus per 1.000 orang. Secara umum, limfoma Hodgkin lebih sering dijumpai pada laki-laki dan perempuan dengan persentase 85%. Insidensi limfoma Hodgkin bervariasi berdasarkan usia. Kasus tertinggi dijumpai pada kelompok usia 15-30 tahun dan usia di atas 50 tahun. Secara global, menurut data Global Cancer Observatory, tahun 2018, limfoma Hodgkin menduduki peringkat ke-27 untuk jumlah keganasan kasus baru terbanyak di seluruh dunia. Persentase kasus baru dari limfoma Hodgkin adalah 0,44% dengan angka mortalitas yaitu 0,27%. Manifestasi limfoma. Gejala limfoma non-Hodgkin. Gejala utama limfoma non-Hodgkin adalah pembekakan tanpa nyeri di kelenjar getah bening secara di leher, ketiak, atau lipatan paha. Namun, tidak semua pembengkakan kelenjar getah bening menunjukkan gejala kanker. Kelenjar getah bening juga dapat membengkak akibat respon terhadap infeksi yang dialami tubuh. Selain pembengkakan kelenjar getah bening, ada beberapa gejala lain limfoma non-Hodgkin yang perlu diwaspadai, antara lain penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari, nyeri dada, gangguan pernapasan, perut terasa sakit atau membesar, anemia, kulit terasa gatal, dan gangguan pencernaan. Sedangkan manifestasi limfoma Hodgkin yang paling mudah dikenali adalah pembesaran kelenjar getah bening, yaitu munculnya benjolan yang tidak terasa nyeri pada daerah leher, ketiak, atau selangkangan. Penyakit ini dapat menyerang segala usia. Namun paling sering menyerang pada orang berusia 20-40 tahun serta lansia di atas 55 tahun. Gejala limfoma Hodgkin, selain munculnya benjolan di leher, ketiak, dan selangkangan, gejala-gejala limfoma Hodgkin lainnya meliputi demam, lemas, gatal, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun, pembesaran organ limpa, dan batuk, nyeri dada, dan sesak napas. Patofisiologi limfoma. Secara umum, kelainan limfoma terbagi menjadi dua kelompok, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Patofisiologi limfoma Hodgkin terdiri atas beberapa mekanisme, antara lain mutasi gen sel B menjadi sel red-cell break, serta keterlibatan virus onkogen seperti virus Epstein-Barr atau EBV. Sel red-cell break juga tidak membawa penanda permukaan sel B atau T, tidak seperti monosit, tidak memiliki komplement dan reseptor Fc. Patogenesis limfoma non-Hodgkin berhubungan dengan akumulasi aberransi genetik yang menginduksi pertumbuhan selektif dari sel yang bersifat ganas. Translokasi rekuren yang terjadi pada beberapa tahap diferensiasi sel B seringkali adalah tahap awal transformasi maligna. Apa itu maligna? Maligna atau ganas mengacu pada sifat penyakit, di mana sekelompok sel tumbuh tidak terkendali. Translokasi ini menyebabkan diregulasi ekspresi onkogen yang mengontrol proliferensi, kelangsungan hidup, dan diferensiasi sel. Selanjutnya, patuai pada limfoma.
Limfoma disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu satu, infeksi virus, dan yang kedua, defisiensi imun. Apakah defisiensi imun? Defisiensi imun adalah sekumpulan aneka penyakit yang karena memiliki satu atau lebih ketidaknormalan sistem imun, di mana ketenteranan terhadap infeksi meningkat. Lalu terjadilah mutasi sel B yang mengakibatkan gangguan struktur imunoglobulin. Setelah mutasi sel B ini menyebabkan sel tidak apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel. Dan terjadi RS cell atau red shape break cell adalah sel raksasa yang berbeda yang ditemukan dengan mikroskop cahaya dalam biopsi dari individu dengan limfoma Hodgkin. Kemudian, RS cell menyebabkan dua penyebab, yaitu peningkatan proliferasi sel B dan mutasi sel soma. Mutasi sel soma adalah mutasi genetik yang terjadi pada sel somatik setelah pembuahan. Pertama, peningkatan proliferasi sel B menyebabkan terjadinya deduksi sel B meningkat. Lalu, muncullah masalah keperawatan peningkatan asam urat atau hiperurisemia. Kedua, peningkatan proliferasi sel B menyebabkan terjadinya hepatosplenomegali, yaitu gangguan yang menyebabkan pembengkakan hati atau hepato dan limpa spleen. Kondisi ini membuat limpa dan hati tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu, hepatosplenomegali menyebabkan penekanan pada lambung. Karena akibat ada pembengkakan pada hati, jadi otomatis lambung akan tertekan oleh hati tersebut. Lalu terjadilah intake atau pemasukan berkurang, contohnya seperti kurangnya makan dan minum dan lain-lain. Dan muncullah masalah keperawatan kedua, yaitu terjadinya anemia, lemah, dan malaise atau rasa kurang sehat. Dan yang ketiga, peningkatan proliferasi sel B menyebabkan terjadinya proliferasi sel limfoma. Artinya, fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Lalu, menyebabkan pembesaran KGB atau kanker getah bening secara limfogen atau penyebaran sel kanker melalui aliran getah bening. Dari pembesaran KGB menyebabkan ikterus, yaitu kulit kuning atau penyakit kuning yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin dalam darah. Lalu muncul masalah keperawatan ketiga, yaitu urin terlihat gelap. Dan yang terakhir, mutasi sel soma menyebabkan inhibisi NF-kB atau adanya penghambatan saat mendaur sel. Muncullah masalah keperawatan yang terakhir, yaitu gangguan apoptosis atau kematian pada sel. Itulah pathway pada limfoma. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang limfoma terbagi menjadi 1. Pemeriksaan darah dan urin. 2. Pemeriksaan pemindaian yang terbagi menjadi ronsen, CT scan, dan MRI atau PET scan, sehingga biopsi. Pemeriksaan darah dan urin. Melalui pemeriksaan ini, dokter akan mengetahui kondisi kesehatan pasien secara umum. Yang kedua, foto ronsen, CT scan, MRI, dan PET scan. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat tingkat penyebaran limfoma. Yang terakhir, biopsi untuk mengambil sampel kelenjar getah bening yang membengkak serta sumsum tulang. Penata laksanaan limfoma. Penata laksanaan limfoma dapat melalui berbagai cara. 1. Pembedahan. Tata laksana dengan pembedahan atau operasi memiliki peranan yang terbatas dalam pengobatan limfoma. Untuk beberapa jenis limfoma seperti limfoma gester atau lambung dan limfoma kolon atau usus yang terbatas pada bagian perut saja, atau jika ada resiko perforasi atau luka pada dinding organ dan obstruksi penyumbatan yang terjadi di dalam usus. Jadi di sini maksudnya pembedahan hanya bisa dilakukan untuk beberapa jenis limfoma saja seperti limfoma gester dan limfoma kolon yang terbatas pada bagian perut saja, atau jika ada resiko perforasi, luka atau lubang pada dinding organ dan obstruksi atau penyumbatan yang terjadi di dalam usus sehingga memungkinkan untuk melakukan pembedahan. Namun pembedahan tidak bisa dilakukan untuk mengangkat sel kanker secara permanen karena sel ini dapat tumbuh kembali dalam 1 atau 2 minggu yang akan datang. Lalu radioterapi.
Radioterapi atau terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau dibangkitkan oleh linear accelerator atau alat radioterapi. Beberapa jenis radioterapi telah banyak digunakan untuk mengobati limfoma Hodgkin. Di antaranya adalah yang kesatu ada radioimunoterapi, adalah terapi menggunakan antibodi untuk melawan antigen secara langsung dengan cara mengantarkan radiasi sitotoksik ke sel target. Sitotoksik sendiri adalah obat untuk menghancurkan atau meleburkan sel-sel pengganda atau sel kanker. Itu. Yang kedua ada radioisotop, adalah terapi menggunakan iodin atau yttrium untuk iritasi sel-sel tumor secara selektif. Jadi maksudnya radioisotop itu adalah terapi dengan memaparkan radiasi dengan menggunakan iodin atau yttrium. Lalu yang ketiga ada kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan yang membunuh sel limfosit yang telah menjadi sel kanker. Obat kemoterapi ini tersedia dalam bentuk pil dan cairan yang disuntikan ke dalam pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada imunoterapi. Imunoterapi adalah pengobatan penyakit dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Bahan yang digunakan dalam terapi ini adalah interferon A atau sejenis obat di mana interferon A berperan untuk menstimulasi sistem imun yang menurun akibat pemberian kemoterapi. Lalu ada transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang adalah tindakan medis yang dilakukan untuk memperbarui sumsum tulang yang rusak dan tidak bisa memproduksi sel darah sehat lagi. Prosedur ini dilakukan dengan transplantasi sumsum tulang atau sel punca. Terapi ini dilakukan ketika limfoma tidak membaik dengan pengobatan yang sebelumnya. Ada dua cara yang dilakukan untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Di antaranya adalah yang kesatu ada transplantasi secara alogenik. Maaf di situ tulisannya typo. Transplantasi secara alogenik membutuhkan donor sumsum yang sesuai dengan sumsum penderita. Sumsumnya ini bisa dapat dari saudara kandung, saudara kembar, atau sumsum siapapun yang sesuai dengan sumsum si penderita. Lalu yang kedua ada transplantasi secara autologus. Donor sumsum berasal dari sumsum tulang penderita yang masih bagus, diambil kemudian dibersihkan dan dibekukan untuk selanjutnya ditanamkan kembali dalam tubuh penderita agar dapat menggantikan sumsum tulang yang telah rusak. Lalu selanjutnya ada komplikasi limfoma. Ada dua jenis komplikasi, yaitu satu, komplikasi karena pertumbuhan kanker itu sendiri. Di antaranya adalah satu, pansitopenia atau pengurangan signifikan jumlah eritrosit, semua jenis sel darah putih dan trombosit di sirkulasi darah. Lalu perdarahan, infeksi, kelainan pada jantung, kelainan pada paru-paru, sindrom vena cava superior atau kumpulan gejala yang terjadi akibat penekanan ke vena cava superior oleh tumor. Lalu ada kompresi pada spinal cord atau penekanan terhadap sumsum tulang belakang yang mengakibatkan perubahan baik permanen atau sementara. Lalu ada obstruksi atau penyumbatan yang biasanya terjadi pada usus. Lalu perdarahan pada fraktus gastrointestinal. Lalu nyeri, dan yang terakhir ada leukositosis atau kelebihan sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh. Komplikasi akibat penggunaan kemoterapi. Di antaranya adalah mual, muntah, infeksi, kelelahan, neuropati atau gangguan penyakit pada saraf di tubuh, lalu dehidrasi setelah muntah atau diare, dan kanker sekunder, keadaan di mana kanker sudah menyebar jauh dari tempat pertama kali kanker itu tumbuh. Limfoma adalah jenis kanker pada sistem limfatik. Sistem limfatik ini menghubungkan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening yang ada di seluruh tubuh yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kelenjar getah bening tersebut tersebar di berbagai bagian tubuh, seperti leher, ketiak, dan juga perut. Limfoma disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada DNA sel-sel limfosit. Namun, penyebab dari mutasi tersebut belum diketahui sampai sekarang. Klasifikasi limfoma dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada limfoma Hodgkin atau LH, dan juga limfoma non-Hodgkin atau LNH. LH atau limfoma Hodgkin terjadi karena mutasi atau perubahan yang tidak normal pada sel B di sistem limfatik. LH ini bisa disembuhkan dan umumnya ditemukan pada pasien umur 20-30 tahun.
Untuk LNH atau limfoma non-Hodgkin terjadi karena mutasi pada sel B dan juga sel T di sistem limfatik. LNH ini termasuk tumor ganas dan biasanya ditemukan pada pasien lansia umur 60 tahun ke atas. Sekitar 90% dari penderita limfoma menderita limfoma non-Hodgkin, dan sisanya adalah penderita limfoma Hodgkin. LNH atau limfoma non-Hodgkin paling sering ditemukan pada daerah yang lebih maju, contohnya seperti Australia, Eropa Barat, dan juga Amerika Utara. Sedangkan LH atau limfoma Hodgkin paling sering ditemukan di Amerika Serikat. Faktor risiko terjadinya limfoma yang pertama ada faktor umur. Faktor umur yaitu contohnya ditemukan pada lansia di atas 60 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Contohnya lebih sering ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan. Yang ketiga ada faktor genetik, yaitu apabila pasien memiliki anggota keluarga yang pernah terkena kanker limfoma. Yang keempat, memiliki penyakit autoimun, yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kelima, imunosupresi, yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Manifestasi klinis dari limfoma yang pertama ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan terjadi karena sel kanker yang telah mengambil sumber energi di dalam tubuh. Yang kedua, demam. Demam merupakan tanda jika tubuh sedang melawan infeksi bakteri dan juga virus. Yang ketiga, lemas. Yang keempat, pembesaran organ limpa, yaitu karena terjadinya kanker darah yang mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang keempat, berkeringat pada malam hari. Berkeringat pada malam hari ini terjadi saat badan mengalami demam. Pemeriksaan penunjang limfoma terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pemeriksaan darah dan urin. Yang kedua, pemeriksaan pemindaian seperti ronsen, CT scan, MRI atau PET scan. Yang ketiga, ada pemeriksaan biopsi. Penata laksanaan limfoma dapat melalui berbagai cara, yaitu yang pertama dengan dilakukannya pembedahan. Pembedahan yaitu dengan melakukan operasi. Yang kedua, radioterapi. Radioterapi yaitu terapi dengan menggunakan radiasi yang bersumber dari radioaktif. Yang ketiga, kemoterapi. Kemoterapi yaitu menggunakan obat-obatan yang membunuh sel limfosit yang telah menjadi kanker. Yang keempat, yaitu imunoterapi. Imunoterapi merupakan pengobatan dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Yang kelima, yaitu transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang ini dilakukan untuk memperbaharui sumsum tulang yang rusak dan tidak dapat memproduksi sel darah merah. Ada 2 jenis komplikasi limfoma. Yang pertama, komplikasi karena pertumbuhan kanker itu sendiri, dan yang kedua, komplikasi akibat penggunaan kemoterapi. Yang pertama, komplikasi karena pertumbuhan kanker itu sendiri. Akan muncul pendarahan, infeksi, kelainan pada jantung, kelainan pada paru-paru, sindrom vena cava superior, dan lain-lain. Yang kedua, komplikasi akibat penggunaan kemoterapi, yaitu akan muncul komplikasi seperti mual, muntah, infeksi, kelelahan, hingga dehidrasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit tentang tonsilitis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama ada Eksa Wicaksono, kedua Siti Latifah Kosasih, ketiga ada Muhammad Rama Ramadhani, keempat ada Aulia Agustina, dan terakhir ada Rasma Septiani. Sekian perkenalan, langsung saja masuk ke materi. Definisi dari tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Amandel atau tonsil merupakan 2 kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Etiologi mengenai tonsilitis adalah meliputi virus, bakteri, jamur, dan spirochete. Etiologi utama tonsilitis adalah virus dan grup A beta hemolytic Streptococcus.
Infeksi virus merupakan etiologi utama tonsilitis. Beberapa virus penyebab tonsilitis antara lain rhinovirus, influenza A, adenovirus, virus Herpes simplex, virus Epstein-Barr, metapneumovirus, respiratory syncytial virus, dan parainfluenza. Dan sedangkan bakteri menyebabkan 15-30% terjadinya tonsilitis. Sebagian besar kasus tonsilitis bakteri disebabkan oleh bakteri Streptococcus progenies beta hemolytic kelompok A. Bakteri ini melekat pada reseptor adenesin yang terletak pada epitel tonsil. Beberapa bakteri penyebab tonsilitis antara lain grup A Streptococci, non-grup A Streptococci, Neisseria, Gonorrhea, Mycoplasma, pneumonia, Chlamydia, pneumonia, dan Clownibacterium diphtheria. Penyebab tonsis lainnya antara lain jamur Candida sp dan spirochetes seperti Treponema pallidum, Spirochetes denticola, dan Treponema ficati. Tonsilitis yang disebabkan oleh Spirochetes dikenal juga sebagai Vinces agent. Klasifikasi tonsilitis. Ada 3 jenis utama dari tonsilitis, yaitu tonsilitis akut, terjadi ketika tonsilitis disebabkan oleh salah satu bakteri atau virus. Infeksi ini biasanya sembuh sendiri. Yang kedua ada subakut tonsilitis, terjadi ketika tonsilitis disebabkan oleh Actinomyces bakteri, organisme anaerob yang bertanggung jawab untuk keadaan supuratif pada tahap infeksi. Infeksi ini bisa bertahan antara 3 minggu dan 3 bulan. Yang ketiga ada tonsilitis kronis, terjadi ketika tonsilitis disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat bertahan jika tidak diobati. Epidemiologi tonsilitis. Tonsilitis secara epidemiologi paling sering terjadi pada anak-anak. Pada balita, tonsilitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus, sedangkan infeksi bakterial lebih sering terjadi pada anak berusia 5-15 tahun. Di global, tonsilitas paling sering terjadi pada anak-anak, tetapi jarang pada anak usia 2 tahun. Tonsilitis juga sangat jarang terjadi pada orang tua usia 40 tahun. Insidensi terjadi tonsilitis rekuren di Eropa dilaporkan sekitar 11% dengan komplikasi tersering adalah abser peritonsilar. Komplikasi ini lebih sering terjadi pada anak-anak dengan puncaknya pada masa remaja, kemudian resikonya menurun hingga usia tua. Abses peritonsilar lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Di Indonesia tidak terdapat data epidemiologi spesifik mengenai tonsilitis, hanya data mengenai infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan penyakit ISPA tertinggi antara lain Nusa Tenggara Timur 41,7%, Papua 31,1%, Aceh 30,0%, Nusa Tenggara Barat 28,3%, dan Jawa Timur 28,3%. Berdasarkan Kesdas tahun 2007 dan 2013 didapatkan insiden terjadinya ISPA di Indonesia tidak jauh berbeda, yakni 25,5% pada tahun 2007 dan 25,0% pada tahun 2013. Karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun sebesar 25,8%. Sedangkan menurut jenis kelamin tidak didapatkan perbedaan bermakna antara laki-laki dan perempuan. Manifestasi klinik tonsilitis. Tanda dan gejala tonsilitis seperti demam mendadak, nyeri tenggorokan, ngorok, dan kesulitan menelan. Sedangkan menurut Mansjur,
adalah suhu tubuh naik sampai 40 derajat Celcius. Rasa gatal atau kering di tenggorokan, lesu, nyeri sendi, orinofagia atau nyeri menelan, anoreksia, dan otalgia atau nyeri telinga. Bila laring terkena suara akan menjadi serak. Pada pemeriksaan tampak faring hiperemesis, tonsil membengkak, hiperemesis. Patofisiologi tonsilitis dipengaruhi faktor imun dan mikroorganisme. Adanya infeksi virus seperti rhinovirus atau bakteri seperti GABHS melalui hidung dan mulut serta faktor imunologis menyebabkan terjadinya tonsilitis dan komplikasinya. Oke, sekarang yang pertama mikroorganisme. Sekitar 80% tonsilitis disebabkan oleh virus dan sisanya lagi oleh bakteri. Mikroorganisme yang memasuki tubuh melalui hidung dan mulut akan tersaring di tonsil. Tonsil mengandung sel imun yang terdiri dari sel limfosit B, sel limfosit T, sel plasma matur, serta imunoglobulin A. Sel imun ini akan menghancurkan mikroorganisme dengan mengeluarkan sitokin sehingga terjadi reaksi inflamasi yang menyebabkan gejala nyeri, menelan, dan demam pada pasien. Inflamasi dan pembengkakan jaringan tonsil diikuti dengan pengumpulan leukosit, sel-sel epitel mati, dan bakteri patogen dalam kripta menyebabkan fase-fase patologis, antara lain peradangan terbatas pada tonsil, pembentukan eksudat, selulitis tonsil dan daerah sekitarnya, dan pembentukan abses peritonsilar dan nekrosis jaringan. Oke, yang kedua, faktor imun. Faktor imun sering terjadi pada anak-anak, terutama pada usia 4-10 tahun. Saat itu anak-anak menunjukkan respon terhadap sinyal antigenik yang lebih aktif. Hal ini menyebabkan tonsilitis lebih sering terjadi pada anak-anak usia sekitar 4-10 tahun. Hal ini didukung dengan studi yang menyatakan bahwa anak-anak lebih sering mengalami tonsilitis rekuren, sedangkan dewasa yang membutuhkan tindakan pembedahan tonsilektomi lebih sering mengalami tonsilitis kronik. Pembedahan tonsilektomi pada tonsilitis kronik memiliki untung rugi tersendiri. Kondisi yang memperburuk sistem imun seperti malnutrisi, infeksi HIV, dan penggunaan steroid jangka panjang juga berperan terhadap lebih sering terjadinya tonsilitis. Pathway tonsilitis, yang pertama itu ada invasi bakteri patogen. Itu tuh masuknya bakteri ke dalam tubuh, lalu ada penyebaran melalui limfogen ke tonsil dan faring. Terjadilah proses inflamasi dan menyebabkan tonsilitis akut, yaitu akut itu sifatnya mendadak, jadi si tonsilitis ini sifatnya akut atau cepat. Nah kan udah tonsilitis akut timbul diagnosa keperawatan 1, hipertermi. Kenapa? Karena reaksi tubuh atau gejala khas tubuh ketika ada virus bakteri demam, tandanya sel darah putih meningkat karena melawan si virus bakteri tersebut. Lalu ke bagian kiri pathway ada edema tonsil, yang artinya adanya pembengkakan pada amandelnya atau pembesaran sehingga timbul rasa nyeri ketika menelan makanan, dan muncul diagnosa keperawatan 2, yaitu resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Karena kan asupan nutrisinya kurang ke dalam tubuh, jadi timbul resiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Lanjut, karena asupan nutrisi ke dalam tubuh kurang atau enggan makan karena nyeri tadi, maka tubuh tidak ada asupan makanan yang terus-menerus sehingga tidak ada lagi glukosa yang bisa dijadikan bahan untuk menghasilkan ATP atau adenosid trifosfat atau energi, maka tubuh akan lemas dan timbul diagnosa keperawatan ketiga, yaitu intoleransi aktivitas, di mana tubuh enggan atau menolak terhadap aktivitas karena tidak adanya energi untuk bergerak. Pasien cenderung berbaring atau diam di bed pasien.
Lanjut ke bagian kanan ada tonsil atau amandel dan adenoid atau kelenjar yang berada di dalam hidung atau tenggorokan bagian atas. Karena adanya pembesaran tersebut menyebabkan tekanan pada tuba eustaki, yaitu saluran yang fungsinya menyamankan tekanan di dalam dan di luar telinga, mengeluarkan cairan telinga yang ada di belakang telinga. Nah, karena saluran tadi terhimpit, jadi si cairan telinga tersebut terhimpit karena adanya pembesaran oleh tonsil dan adenoid tadi. Lalu karena fungsi tuba eustaki tadi menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, jadi kurangnya pendengaran, muncul diagnosa keperawatan keempat. Gangguan persepsi sensori pendengaran, tapi terus yang di bagian kanan ada infeksi sekunder, yaitu infeksi kulit bila sebelumnya udah ada. Nah, terjadilah otitis media. Otitis media infeksi saluran telinga bagian tengah, lalu muncul diagnosa keperawatan 4, gangguan persepsi sensori pendengaran. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Tes laboratorium ini digunakan untuk menentukan apakah bakteri yang ada dalam tubuh pasien dengan tonsilitis merupakan bakteri grup A. Kemudian pemeriksaan jumlah leukosit dan hitung jenisnya, serta laju endap darah. Persiapan pemeriksaan yang perlu sebelum tonsilektomi adalah: yang pertama ada rutin, hemoglobin, leukosit, urin. Yang kedua, reaksi alergi, gangguan perdarahan, pembekuan. Yang ketiga, pemeriksaan lain atas indikasi röntgen, foto, EKG, gula darah, elektrolit, dan sebagainya. Kultur dan uji resistensi bila diperlukan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.